Could you be the one? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan materi kewirausahaan teknik sipil, yaitu ilmu kewirausahaan teknik sipil. Istilah entrepreneur itu sendiri berasal dari bahasa Prancis, yaitu entreprendre, yang mengandung makna to undertake, yang berarti mengerjakan atau berusaha atau melakukan sesuatu pekerjaan. Wirausahaan atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan entrepreneur adalah orang yang melakukan aktivitas atau mengelola wirausaha seperti menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, cara memasarkan serta mengatur permodelan operasinya. Teknologi atau entrepreneurship. Teknologi merupakan suatu cara atau metode untuk mengelola sesuatu agar terjadi efisiensi biaya dan waktu sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Entrepreneur adalah seseorang yang menciptakan bisnis atau usaha dengan keberanian menanggung resiko untuk mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang yang ada. Konsep dasar kewirausahaan. Latar belakang perlu berwirausahaan agar mampu menata masa depan lebih baik. Seseorang diharapkan mampu mandiri, membuka lapangan kerja bagi orang lain. Kendala dalam memulai usaha: takut rugi atau bangkrut, merasa bingung dan dari mana memulai. Langkah awal menjadi wirausaha: berani memulai, berani menanggung risiko, memiliki rencana yang jelas, optimis dan penuh keyakinan. Cara mendirikan usaha. Dokumen yang diperlukan suatu usaha: tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak, bukti dari KTP atau KK. Jenis izin usaha: 1. Surat izin usaha perdagangan. 2. Surat izin usaha industri. 3. Izin domisili. 4. Izin mendirikan bangunan. 5. Izin dari Departemen Teknis sesuai dengan bidang usaha. Faktor penyebab kegagalan usaha. 1. Data dan informasi tidak lengkap. 2. Salah perhitungan pelaksanaan. 3. Pelaksanaan pekerjaan salah. 5. Kondisi lingkungan. 6. Unsur sengaja. 7. Bencana alam. Cara mendirikan usaha: mengadakan rapat umum pemegang saham, dibuatkan akte notaris, didaftarkan di pengadilan negeri, diberitakan dalam lembaran negara. Surat usaha izin jasa konstruksi atau SUIJ. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konstruksi pengawasan pekerjaan konstruksi. IUK adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi. Jenis-jenis IUK antara lain IUK nasional, IUK PMA, IUK Butska. Sanksi pembekuan izin perwakilan diberikan kepada Butska sebagai berikut: mendapatkan sekurang-kurangnya 2 kali peringatan tertulis selama kurun waktu 3 tahun.
Direksi, komisaris atau kepala kantor perwakilan BUSKA terbukti menduduki jabatan direksi atau komisaris pada BUSK lain. Terbukti tidak melaksanakan kewajiban jaminan sosial ketenaga kerjaan. Terbukti menyampaikan laporan kegiatan tahunan yang tidak benar. Manajemen dan organisasi. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan, sedangkan organisasi merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen yaitu planning, organizing, actuating, controlling. Bentuk umum organisasi sebagai berikut, yaitu organisasi garis atau lini, organisasi lini dan staf, organisasi fungsional. Kebutuhan usaha adalah hal-hal yang harus dipenuhi perusahaan untuk mendirikan dan menjalankan usaha dari awal hingga perusahaan beroperasi. Kebutuhan usaha beragam jenis tergantung bidang usaha dari perusahaan tersebut. Pada kebutuhan usaha juga dilakukan penilaian secara benar dan akurat. Jenis komponen kebutuhan usaha meliputi biaya prainvestasi, biaya pembelian aktiva tetap, biaya operasional. Biaya prainvestasi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka memulai suatu usaha. Misalnya, biaya survei lapangan atau biaya studi kelayakan. Cara memperoleh modal. Terdapat dua jenis modal usaha, yaitu modal investasi dan modal kerja. Modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang, dan modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam satu proses produksi. Kebutuhan modal dapat dicari dari berbagai sumber dana, yaitu modal sendiri atau dari pemilik usaha, modal asing atau dari luar perusahaan, dan modal campuran. Kelebihan modal sendiri antara lain tidak adanya bunga atau administrasi, tidak tergantung pada pihak lain, tidak adanya keharusan pengambilan modal. Adapun kekurangan modal sendiri yaitu jumlah terbatas, perolehan relatif lebih sulit, dan lain-lain. Kelebihan modal asing yaitu jumlahnya tidak terbatas dan motivasi usaha tinggi karena pemilik usaha mempunyai beban pengembalikan pinjaman sehingga ada target. Adapun kekurangan modal asing antara lain dikenakan berbagai biaya, bunga, dan administrasi, modal harus dikembalikan, dan adanya beban moral. Kelebihan modal campuran yaitu persentase modal pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan atas kekurangan modal sendiri. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.